Cerita pun berawal dari siapakah sosok raja yang akan menjadi pemimpin baru di raja tersebut. Lalu raja itu apakah sekuat sesosok pahlawan? Tapi ternyata itu semua adalah syarat utama menjadi seorang raja. Kemudian cerita pun berlanjut. Ada seorang bocil yang bernama Boji. Dia tampak termehek-mehek di samping ibunya. Rupanya Boji adalah seorang pangeran penerus kerajaan tersebut. Mamahnya pun menyadari dia termehek-mehek karena ada seseorang atau kelompok yang menjahilinya lagi. Namun mamahnya berusaha menguatkan dirinya supaya tidak abruk-abrukan. Lalu dia juga mendoakan dirinya agar menjadi raja terhebat di dunia itu. Singkat waktu, Boji yang sudah besar itu kemudian berjalan ke istana. Dia pun ditertawakan oleh warga kerajaan tersebut karena dia melakukan sesuatu hal yang disebut buligir, hanya menyisakan kolor alias celana gemes untuk berjalan ke istana. Singkat waktu, Boji pun celingak-celinguk, bingung entah pergi kemana. Kemudian dia pun berjalan, dan di luar ada seekor burung. Di bawah pohon itu, Boji sedang melihat betapa luasnya kota kerajaan tersebut. Sesaat setelah dia ngedeprok duduk di situ, tiba-tiba datang sesosok juri atau disebut kage. Rupanya kage sedang membawa barang hasil jarahannya. Lalu Boji pun datang menghampirinya. Tapi saat akan kabur, si jurik itu berusaha mendekatinya. Dia pun penasaran dan belum pernah melihat dirinya sekalipun karena menggunakan mahkota juga. Apakah seorang pangeran dari raja tersebut? Si jurik itu tampak kesal karena ditanya. Boji pun malah cicing jempling alias diem. Terus menurutnya ya udahlah paduli bagong kalau begitu. Setelah keadaan paduli bagong tersebut, si jurik itu meminta serahkan pakaian dan uang yang dimilikinya. Setelah itu jurik juga baru menyadari kalau Boji tidak bisa mendengar alias budek dan bisu. Setelah itu, untuk menuruti permintaannya, Boji pun akhirnya buligir dan memberikan seluruh pakaiannya hingga menyisakan kolor alias celana gemes. Selain itu juga, si jurik memintanya untuk membawa pakaian yang lebih mahal esok hari dan memintanya juga untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal tersebut akibat penjarahannya. Singkat waktu, Boji pun kembali lagi ke kota. Dia pun tampak buligir dan menyisakan celana gemes alias kolornya saja. Dan tentu saja warga di sana menertawakannya. Terlihat warga di sana menyadari kalau Boji tersenyum lebar dan tanpa beban. Lalu diikuti oleh beberapa anak di sana. Anak tersebut berusaha ingin menjahilinya dan mengejeknya. Tapi Boji karena budek tidak tahu apa-apa. Singkat waktu di keesokan harinya, si jurik itu menyadari kalau Boji akan datang kembali. Tapi dia negatif thinking karena Boji akan membawa pasukannya. Tapi ternyata Boji datang sendirian. Dia pun kembali lagi memberikan pakaian yang dimilikinya dan lagi-lagi buligir terhadap hal tersebut. Kemudian si jurik itu berusaha mengejeknya karena Boji budek dan tidak dapat berbicara. Namun Boji tetap saja tidak menyadari hal tersebut. Dan Boji juga menganggapnya si jurik tersebut sebagai temannya. Setelah itu Boji menyerahkan pakaian yang dimilikinya dan buligir lagi. Dia pun kembali lagi ke istana. Singkat waktu di keesokan harinya, kembali lagi Boji menemui jurik tersebut. Terlihat Boji pun senang karena dia bisa bertemu
yang dianggap temannya. Setelah menyerahkan pakaiannya dan Buligir, jurik itu menyadari kalau Boji akan menjadi raja terhebat. Jelas saja Boji pun sangat senang dan heboh karena omongan tersebut. Setelah itu kembali lagi Boji ke istana. Dia pun lari abret-abretan ke istana tersebut. Sesampainya di kota, para warga di sana menertawai Boji karena Buligir. Selain itu, anak-anak di sana juga berusaha mengejeknya. Namun, Boji tampak tidak paham dan tidak tahu sama sekali. Setelah itu, Boji pun kembali lagi ke istana. Diikuti oleh jurik juga di belakangnya. Lalu sesampainya di istana, para penjaga istana itu menyadari kalau Boji lagi-lagi Buligir. Dia pun menemui ratu dan menteri hukum yang bernama Sandeo. Kalau dia menyadari kalau Boji dirampok di tengah jalan. Setelah itu, seorang ratu itu juga mengatakan kalau Boji menghormati dan merusak citra kerajaan tersebut karena pulang-pulang selalu Buligir. Karena sudah terlanjur kesal, si ratu itu pun pergi cabut dari tempat tersebut. Kemudian salah seorang pengawal kerajaan di sana memberikan bahasa isyarat kalau menyuruh Boji untuk menggunakan pakaian dulu ke kamarnya. Lalu Boji pun pergi ke kamarnya. Boji kemudian menggunakan pakaian yang dimilikinya. Lalu Boji pun lanjut termehek-mehek dan jurik pun melihatnya. Dia juga menyadari kalau Boji selama ini menahan perasaan sedihnya di kamar tersebut. Selama ini Boji bertingkah menahan diri dan seolah-olah baik-baik saja, padahal menyerah hati. Singkat waktu, Boji masuk ke sebuah kamar. Rupanya kamar tersebut adalah Raja Bose yang sedang sakit-sakitan. Diceritakan pada masa lalunya, Raja Bose berhasil mengalahkan komplotan monster kopet yang menyerang kerajaan tersebut. Di tengah kekacauan kerajaan tersebut, dia pun berhasil mengalahkan seluruh monster kopet itu dan berhasil menyelamatkan penduduk, dan dia pun dianugerahkan sebagai raja. Setelah itu Raja Bose memintanya untuk duduk di sampingnya sambil batuk-batuk Pak Haji. Nah gitu. Raja Bose pun mengatakan kalau Boji mustahil untuk menjadi seseorang yang kuat. Jadi dia pun tidak bisa untuk mengangkatnya menjadi raja penerusnya. Sementara itu di sisi lain, jurik yang akan kabur tiba-tiba diontrok oleh penjaga dan menyadari kalau Rasedo itu adalah tukang pencuri. Singkat waktu, di sebuah taman, saat seorang penjaga sedang berlatih bersama Boji, tiba-tiba Pangeran Daida datang. Dia pun ingin berlatih bela diri. Tapi tiba-tiba Boji pun ingin berduel dengan Daida. Mereka pun kemudian bertarung pedang sangat sengit. Sampai akhirnya dengan teknik menghindar milik Boji, dia pun berhasil mengalahkan Pangeran Daida. Jelas saja kabar tersebut membuat seluruh kerajaan di istana tersebut menyadari kalau Daida kalah adu pedang. Kage alias si jurik itu menceritakan Boji yang pertama kali dia temu yang tampak sangat baik. Dia pun penasaran sampai mengikutinya, sampai-sampai dia pun kebawa sial. Kemudian karena mengikuti Boji, Kage si jurik itu pun ketahuan identitasnya sebagai anggota dari klan bayangan, hingga dia pun ditangkap. Kemudian dia pun melihat Boji sedang berduel dengan
Pangeran Daida. Singkat waktu, karena identitas Kage dan bebenguknya terbongkar, dia pun ditangkap oleh penjaga kerajaan tersebut. Rupanya di masa lalunya, saat Kage masih kecil, dia pun lari abret-abretan bersama mamahnya. Karena anggota klan Kage alias klan bayangan tersebut pada ditangkap. Mereka berdua pun berusaha bersembunyi dari sergapan para penjaga kerajaan. Tapi sayangnya mamahnya berpisah darinya, karena dia pun harus mengalahkan para bebenguk penjaga kerajaan tersebut. Sementara itu Kage, dia pun lari abret-abretan untuk pergi ke sebuah hutan ruyuk. Tapi di tengah jalan, dia pun dicegat. Rupanya yang menghalanginya adalah seseorang bernama Geslan. Tapi beberapa saat kemudian, para penjaga kerajaan tersebut berhasil mengalahkan klan bayangan dan membawanya pulang. Sementara itu di sisi lain, mamahnya Kage dari klan bayangan itu sedang sibuk beradu mekanik dengan para penjaga di sana. Terlihat ripuh. Mau gimana lagi? Dia pun harus menyerang para penjaga kerajaan tersebut. Lalu Geslan pun mengatakan kepada mamahnya kalau anaknya mungkin sudah ditangkap oleh regunya yang lain. Hal itu jelas saja membuat mamahnya semakin marah. Tapi ternyata Kage selama ini bersembunyi di dalam sebuah boneka yang dipegang bocil. Lalu bocil itu mengatakan kalau dia menemukan bayangan tersebut masuk ke dalam hutan ruyuk. Rupanya anak tersebut adalah putri dari kerajaan tersebut. Hal itu membuat dirinya ketakutan dan termehek-mehek. Setelah itu Kage pun pergi entah kemana. Singkat waktu, malam pun poek. Kage pun merasa sedih setengah edan karena dia pun tinggal sendirian. Sampai akhirnya dia pun pergi ke sebuah kota dan sangat merasa kelaparan. Di depannya ada daging McDonald. Tapi sayangnya dia pun berusaha mencuri makanan tersebut dan diketahui oleh orang di sana. Saking kelaparannya, Kage pun berusaha akan menukarkan mainannya dengan sebuah apel. Tapi seorang nini-nini tersebut tidak menerima hal tersebut. Maunya menerima duit. Akhirnya dia pun mencuri buah tersebut dan ditangkap oleh salah seorang di sana. Sampai suatu ketika Kage yang kelaparan itu pun diberikan makanan bekas yang rupanya adalah berasal dari penjahat kota tersebut. Dia pun direkrut untuk disuruh mencuri koin emas yang begitu banyak. Sehari-hari dia pun diperbudak untuk mencari koin tersebut. Sampai di malam yang poek itu, dia pun berhasil membobol sebuah tempat yang berisi koin emas. Sayangnya bayaran komisi yang diterimanya sangat kecil, hanya 1 buah koin emas. Singkat waktu, si penjahat itu menemukan sebuah pengumuman. Kemudian di dalam mimpinya Kage, dia pun bertanya kepada mamahnya kalau siapa orang penjahat yang berhasil dikalahkannya. Lalu dia juga berpesan kalau klan bayangan ada yang terbunuh oleh orang lain, maka harus bisa menerima hal tersebut. Selain itu, tindakan klan bayangan berdasarkan seseorang. Sampai suatu ketika, para penjaga itu mengontrol sebuah tempat yang rupanya mereka berencana akan menangkap Kage si jurik itu. Namun Kage berusaha keluar dan kabur lewat jendela. Setelah itu Kage pun menemukan sebuah tempat yang gelap. Dia pun bersembunyi di atas pintu tersebut. Para penjaga di sana jelas saja ngeharuleng karena Kage hilang entah kemana.
atas manfaat tersebut, Kage pun langsung ngabret pergi ke sebuah tempat. Singkat waktu, pagi pun isuk. Kage pun kembali lagi menemui penjaga yang telah menyelamatkannya. Tapi sayangnya saat akan kembali menemui penjahat tersebut, dia pun menolaknya karena tidak membutuhkan dirinya lagi. Jelas saja Kage pun termehek-mehek dan sedih amat berat karena dia tidak punya orang yang dikenalnya lagi. Dia pun kemudian berusaha mengikuti penjahat tersebut. Sampai akhirnya di sebuah tempat minuman abok, dia pun mabok karena minuman tersebut. Saat disenggol oleh seseorang, dia pun membabuk dan menghajar orang tersebut sampai terluka. Sampai akhirnya si penjahat tersebut pun harus mules tak tertahankan dan modal ke alam isekai karena tertusuk pisau. Jelas saja hal tersebut membuat sedih Kage yang melihat kejadian tersebut. Dia pun menghampirinya sampai termehek-mehek. Kembali lagi ke kota, Kage pun menerima makanan bekas dari orang-orang di sana di sebuah pasar. Dia pun kemudian tidur di malam yang poek di sebuah hutan. Sampai akhirnya suatu ketika Kage beranjak dewasa dan menjadi penjahat. Dia pun kemudian menemui Boji, seseorang yang dikenal olehnya yang sangat baik. Sejak saat itu, dia pun melihat Boji sedang berduel dengan Daida. Tapi pertarungan sengit itu pun sangat hebat sekali menurutnya. Tapi menurut penilaian para penjaga di sana, Boji melakukan sesuatu hal atau trik yang disebut pengecut. Kemudian, seseorang bernama Domas memberikan sebuah bahasa isyarat kepadanya. Karena hal tersebut, Boji pun dihajar habis-habisan oleh Daida dan dimenangkan oleh Daida. Kemudian Kage pun berusaha menyelamatkannya. Singkat waktu malam pun poek. Boji pun kemudian tidur karena terluka dan kelelahan. Sementara itu, Kage pun menyadari kalau Domas adalah seseorang yang tidak bisa dipercaya. Dia pun kemudian cabut dari kamar Boji. Lalu datang mamahnya, ratu dari kerajaan tersebut. Dia pun melakukan healing ceringe untuk mengobati Boji yang terluka. Kage kemudian melihat keadaan Boji yang terluka. Lalu dia pun akan pergi keluar. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang akan masuk ke kamar Boji, yang rupanya dia adalah ratu dari kerajaan tersebut dan mamahnya. Lalu mamahnya itu melakukan healing untuk mengobati luka dari Boji. Kemudian Kage pun berencana pergi dari istana tersebut. Tapi sayangnya dia pun dicegat oleh salah seorang di sana. Selain itu, dia juga membawa Orai agar Kage tidak bisa kabur. Singkat waktu, pagi pun isuk. Rupanya Raja Bose sudah meninggoy. Lalu dia juga menitipkan sebuah surat wasiat sebagai penerus kerajaan tersebut. Seluruh keluarga kerajaan Bose itu mendatangi ruangan itu. Dijelaskan pada surat wasiat tersebut kalau seseorang yang akan menjadi penerus kerajaan tersebut adalah Boji. Daida pun kaget dan merasa heran, dan tidak mungkin kalau Boji akan menjadi seorang raja di kerajaan tersebut. Tapi beberapa saat kemudian, tubuh dari Raja Bose itu
muncul sebuah asap merah, yang rupanya asap merah itu berwujud sebagai iblis kopet. Iblis kopet itu ngakak dan edannya. Setelah itu dia pun menunjuk Boji. Entah apa tujuannya, tapi kemungkinan Boji akan menjadi penerus kerajaan tersebut. Karena mendengar Boji akan menjadi penerus kerajaan tersebut, Daida pun curcol ke cermin rahasianya dan menjelaskan di cermin itu kalau Daida sangatlah cocok untuk menjadi raja di kerajaan tersebut. Rupanya cermin sihir itu adalah warisan dari babehnya sebelumnya. Singkat waktu, di keesokan harinya, kerajaan itu mengumumkan siapa penerus raja dari kerajaan itu. Ada 2 calon, Daida dan Boji. Tapi setelah diumumkan, rupanya yang akan menjadi penerus kerajaan tersebut adalah Pangeran Daida. Jelas saja, Boji yang menyadari hal tersebut, dia pun kaget setengah modal dan termehek-mehek lari abret-abretan ke sebuah tempat. Jelas saja Boji tidak terima dengan hal tersebut. Rupanya sehari sebelumnya di malam yang poek, mamahnya memutuskan kalau penerus raja tersebut adalah Daida. Dan dia juga mempertimbangkan kalau Boji tidak pantas menjadi raja di kerajaan tersebut. Ternyata mereka semua dalam rapat itu menyadari kalau ratu itu menentang permintaan dan kehendak Raja Bose. Dari hasil voting itu juga, ternyata yang dimenangkan adalah Daida untuk menjadi penerus raja tersebut. Sementara itu di sisi lain, Kage berhasil melepaskan diri dari penjara itu. Saat akan mencoba kabur, dia pun ditahan oleh Orai milik penjaga itu. Lalu seorang penjaga itu menanyakan siapa majikannya dan siapa yang akan dia rencanakan untuk di-fatality. Singkat waktu, Boji sedang rebahan di sebuah taman. Tapi tiba-tiba, salah seorang penjaga itu datang menghampirinya. Dan dia pun menanyakan tentang Kage alias si jurik hitam dari klan bayangan tersebut. Boji pun menyadari dan dia pun mengatakan bahwa jurik tersebut adalah temannya. Dan dia pun menitipkan pesan darinya. Rupanya jurik tersebut sudah pergi berpetualang dan tidak akan menemui dirinya lagi. Singkat waktu, penjaga itu kembali lagi menemui Daida. Dan dia pun berencana ingin menjadi orang nomor 1 dalam peringkat raja. Dia pun menyadari Andeas dan Sadeo tidak memilihnya. Maka dari itu, Daida pun berencana akan menghabisinya dan menyingkirkannya. Di sisi lain, Boji sedang riweuh dan sedang mencari Kage yang menghilang. Lalu Boji pun pergi ke sebuah ruyuk dan lari abret-abretan. Dia pun menemukan sebuah goa dan curcol dengan Orai di situ. Orai pun menjelaskan kalau dia mengetahui jurik tersebut yang rupanya ditangkap oleh tuannya yang bernama Bebin. Lalu dijelaskan oleh Orai tersebut kalau Bebin sudah menjalankan misi penting dan dia pun menjalankan misi tersebut. Sayangnya Orai tersebut tidak menjelaskan secara rinci apa misi yang dilakukan oleh si jurik tersebut. Singkat waktu, Bebin menemui seseorang di sebuah jalan setapak. Mereka pun beradu mekanik satu sama lain. Bebin menggunakan pedang, sementara seseorang itu
menggunakan tombak saja. Sayangnya, tombak yang dimiliki orang tersebut sampai terbelah dua oleh terjangan pisau yang dipegang Bebin. Namun sayangnya, setelah peraduan mekanik yang sangat sengit, akhirnya Bebin pun modar dan Mules tak tertahankan sampai-sampai ia pun modal. Di sisi lain, Daida pun menemui mamahnya. Rupanya dia pun mengkhawatirkan Boji, tapi dia pun memintanya untuk bersikap biasa saja terhadap Boji, meskipun mentalnya masih bocil. Singkat waktu, Boji pun kepikiran akan berencana berpetualang pergi ke sebuah tempat. Tapi sayangnya dia pun akan pergi sendirian. Lalu dia pun menemui mamahnya yang bernama Hiling. Mamahnya tidak setuju kalau Boji pergi berpetualang sendirian. Jelas saja mamahnya pun marah besar terhadap hal tersebut. Karena tidak diizinkan berpetualang, Boji pun berusaha untuk menyiapkan barang dan akan kabur dari istana tersebut. Lalu mamahnya pun datang ke kamar itu dan menyadari kalau Boji akan kabur dari istana itu. Lalu tiba-tiba lilitan tali pun terlepas. Boji pun sampai labuh dan mubui. Tapi sayangnya dia pun bisa dipantulkan dari tas tersebut hingga membuat Boji pingsan. Jelas saja mamahnya Hiling pun merasa khawatir. Dia pun berusaha mengobati Boji, dan akhirnya Boji pun menyadari selama ini yang mengobatinya adalah Mamah Hiling. Hiling berusaha menyelamatkannya sampai dia pun pingsan kehabisan tenaga. Di dalam mimpinya Mamah Hiling, selama ini dia berusaha mendekati Boji, tapi Boji belum menerimanya. Sampai suatu ketika, saat Boji diterkam oleh Orai, Mamah Hiling pun berusaha menyelamatkannya. Sejak saat itulah, Hiling dan Boji mulai dekat dan satu sama lain. Akhirnya dia pun menyadari kesalahannya terhadap Boji selama ini. Lalu akhirnya, Ratu Hiling itu pun memutuskan Boji bisa berpetualang, tapi dengan syarat dia harus bersama-sama dengan Domas dan penjaganya yang bernama Hokuro. Singkat waktu, mereka pun kemudian pergi berpetualang ke rumah neneknya. Pada suatu hari, seorang raja di sana menyuruh seseorang bernama Domas untuk mengajari Boji sebagai guru pedangnya. Sejak saat itu, Domas mengajari Boji bagaimana menggunakan pedang tersebut. Raja tersebut berharap yang tinggi kepada Domas agar Boji menjadi ahli pedang sesungguhnya. Kemudian Domas pun memberikan latihan pertamanya kepada Boji. Boji disuruh push up 1000 kali. Lalu, Boji awalnya belum mampu push up, tapi tidak masalah menurut Domas. Singkat waktu, Domas bertemu Ratu Hiling. Lalu Putri Hiling itu menanyakan kemampuan berpedang yang dimiliki Boji. Tapi menurut Domas, kemampuan pedangnya belum bisa disimpulkan untuk saat ini. Kemudian si Ratu Hiling itu juga menyadari kemampuan bahasa isyarat yang dimiliki Domas saat ini makin meningkat. Lalu dia pun menyuruhnya untuk mengejutkan Boji dengan kemampuannya. Singkat waktu, Domas pun menemui Boji di sebuah taman. Lalu dia pun menanyakan kabarnya dan dibalas oleh Boji kalau kabarnya baik-baik saja. Hal itu jelas saja membuat
Domas terharu dan termehek-mehek karena Boji memahami bahasa isyaratnya. Singkat waktu, ada pengawal kerajaan mendatangi Ratu Hiling. Dia pun mengabarkan kalau komite peringkat raja sudah datang dan mereka pun harus mempersiapkan diri. Sementara itu di sisi lain, Daida mengobrol di hadapan cermin ajaib tersebut. Dia pun menanyakan bahwa tugas raja adalah berusaha menyingkirkan masalah di masa depan secara tegas, layaknya seorang pemimpin. Dan dia juga menjelaskan kalau dia tidak tahu siapa dan kapan yang akan dimanfaatkan oleh Boji. Jika hal itu terjadi, maka kerajaan tersebut akan kacau dan pemberontakan di mana-mana akan terjadi. Maka dari itu, cermin ajaib itu mengatakan perintah untuk memfatality Tuan Boji telah ditetapkan karena sangat berbahaya dan bisa jadi menjadi beban kerajaan. Singkat waktu, seorang komite dari penilaian peringkat raja itu menemui Apeas yang sedang mengasah pedang. Diceritakan pada masa lalu di antara mereka berdua kalau Raja Bose dapat menjadi peringkat 1 karena berdasarkan kekuatan yang dimilikinya. Selain itu, badannya juga besar. Mereka juga nostalgia. Selain itu juga diceritakan kalau raja yang memiliki peringkat 1 dapat memilih suatu harta karun di berangkas Tuhan. Katanya sih gitu. Singkat waktu, Boji, Hokaro, dan Domas pergi ngapruk ke sebuah tempat. Mereka berjalan dan berhenti dulu di sebuah pinggir walungan. Boji pun melihat di dalam walungan tersebut ada udang. Setelah itu mereka pun lanjut berjalan dan menemukan sebuah kota. Mereka pun lanjut ke kota tersebut. Boji pun menunjukkannya. Tapi sesampainya di pasar, tiba-tiba mereka terpencar satu sama lain. Jelas saja Hokuro merasa hariwang karena Boji menghilang. Sementara itu, Boji sedang menonton teater boneka di pinggir air mancur di taman tersebut. Setelah itu, Boji pun memberikan 1 koin emas. Jelas saja membuat terkejut pemilik lapak boneka itu. Beberapa saat kemudian, Hokuro pun menemui Boji yang sedang bobo ganteng di pinggir air mancur. Dia pun merasa hariwang karena tas yang dibawanya menghilang entah kemana. Singkat waktu, sore harinya, mereka berdua menemui Domas dan mengatakan kalau tasnya menghilang. Tapi menurut Domas tidak perlu cemas karena itu adalah tanggung jawab dan kesalahan mereka berdua. Setelah itu mereka pun berjalan dan tiba-tiba di tengah jalan tersebut ditemukan tas Boji dengan seluruh isinya termasuk surat yang disampaikan oleh Ratu masih utuh. Di sisi lain, Raja Daida sedang berlatih pedang. Dia pun berusaha sekeras tenaga dan sekuat tenaganya, tapi sayang, kemampuan peringkat raja yang dimilikinya bernilai 90. Singkat waktu, poek pun malam deui. Rupanya mereka bertiga, Boji, Hokuro, dan Domas sedang ada di restoran makan malam. Mereka pun berdua sedang riweuh karena sedang mencari tas yang menghilang. Sampai akhirnya suatu pagi, Boji pun menemukan tasnya dengan seisinya yang masih utuh. Setelah itu mereka pun lanjut asruk-asrukan
ke dalam hutan. Tapi tiba-tiba di tengah perjalanan itu, Boji pun nyuksruk ke sebuah lobang, yang rupanya lobang tersebut digunakan sebagai jebakan untuk Bagong. Dia pun menyusuri tempat tersebut dan menemukan seorang raja, yang rupanya adalah seorang pemburu bagong. Si pemburu itu pada malam yang poek mengajak Boji untuk membakar bagong guling, dan dia pun bersukaria sambil joget-joget ceringet kotok. Setelah menyadari kalau Boji adalah seorang pengorbanan untuknya, Boji pun ketakutan dan lari ngabret meninggalkannya. Tapi tanpa diduga di bawah, Boji pun berhasil menemui Domas dan Hokuro. Mereka pun kemudian berkemah di sebuah hutan ruyuk. Tapi tiba-tiba saat akan Boji memakan makanannya, ada sebuah pedang belati yang rupanya adalah racun. Untung saja makanan tersebut tidak dimakan Boji. Setelah itu Domas berusaha menyusuri tempat tersebut. Sementara itu Hokuro bernostalgia mengingat masa lalunya saat pertama kali menemukan Boji. Singkat waktu, Domas pun mengajak Boji untuk pergi ke sebuah api. Tapi tanpa diduga, dan ternyata Domas adalah seorang psikopat. Dia pun menjatuhkan Boji. Tapi apa kelanjutannya? Untung saja Boji masih selamat. Sementara itu Raja Daida bermimpi dan menemukan Boji disiksa. Dia pun terbangun di tengah malamnya dengan mimpi buruk tersebut. Boji dijatuhkan oleh Doman ke dalam jurang api tersebut. Tapi untungnya dia berhasil selamat. Tapi apakah yang menyelamatkan Boji dari tempat itu? Rupanya ada Kage, si jurik bayangan hitam yang selalu mengikutinya. Kage pun menceritakan kalau dia berkomitmen untuk selalu bersama dengan Boji. Karena tahu Kage berhasil menyelamatkannya, Boji pun termehek-mehek dan terharu atas kemampuan Kage. Diceritakan oleh Kage, dia pun berkomitmen untuk selalu bersamanya karena dia pun berhasil menyelamatkan tasnya. Dan selama ini dia selalu berada di sisinya Boji, meskipun bersembunyi entah di mana. Selama ini dia berhasil menyelamatkan Boji saat terjatuh dari menara. Untung saja saat itu Boji terjatuh dan tidak terluka dengan serius. Kemudian saat berada di kota, salah seorang komplotan pencuri, dia pun mengambil tas tersebut, tapi untung saja dia pun berhasil menyelamatkan tas dan seisinya dan membuat takut pencuri tersebut. Kemudian di malam yang poek, Kage pun menyelamatkan Boji ketika Boji akan memakan daging yang diracun. Ternyata Kage melemparkan belati tersebut supaya daging tersebut tidak dimakan olehnya. Dia pun merasa sedih mengatakan hal tersebut. Tapi itu demi komitmen dia selalu menjaga Boji di sampingnya. Lalu dijelaskan olehnya kalau nyawa Boji saat ini sedang diincar oleh kelompok seseorang. Lalu dijelaskan oleh Kage kalau dia diperintah oleh seseorang yang bernama Bebin. Dia menyuruhnya untuk mengawal dirinya melalui perintah surat yang dikirimkannya. Lalu Kage pun mengatakan kalau dia harus bisa menipu temannya terlebih dahulu sebelum menipu musuh.
karena teman bisa jadi musuh, menurutnya begitu. Kemudian Kage pun mengajak Boji untuk melanjutkan perjalanan ke dalam gua ke bawah yang sangat panjang. Rupanya mereka berencana akan menemui orang yang akan bisa membuatnya menjadi lebih kuat dan hebat. Singkat waktu, di sisi lain, Raja Daida menemui Doman di kantornya. Lalu Raja Daida pun menanyakan Domas kenapa dia memilih Daida menjadi rajanya. Karena menurut Domas, Daida adalah orang yang pantas menjadi raja. Selain itu juga, dia kepikiran kalau beban tersebut terlalu berat bagi Boji. Maka dari itu, Domas pun mengatakan kalau Daida lebih pantas menjadi raja penerus kerajaan tersebut. Tapi tanpa diduga, Daida pun marah besar. Dia pun mengatakan kalau Domas mengkhianatinya, dan dia pun adalah petinggi kerajaan yang memiliki sikap yang cukup memalukan. Kemudian dijelaskan oleh Daida kalau suatu saat Domas akan menjadi tangan kanannya. Tapi sayangnya hal itu tidak dapat terwujud karena Domas telah mengkhianati Boji. Hal itu membuat Domas merasa sakit hati. Maka dari itu dia pun menjatuhkan Boji ke dalam jurang api tersebut. Lalu di tengah asruk-asrukan Domas, datanglah Hokuro mendatangi dirinya. Lalu Hokuro pun menanyakan, "Di manakah Boji sekarang?" Lalu dijelaskan oleh Domas kalau Boji sudah ditalapungkan olehnya ke dalam jurang tersebut. Jelas saja, Hokuro yang mendengar hal tersebut dia pun marah besar. Sementara itu di sisi lain, Boji beserta Kage sedang berjalan ke dalam goa tersebut. Mereka pun menemukan tulang belulang dan bertanya-tanya terhadap tempat tersebut. Tapi tiba-tiba ada gas kentut keluar dari tempat tersebut. Jelas saja mereka pun riweuh setengah edan untuk menghindari asap kentut tersebut. Sementara itu di sisi lain, Raja Daida pergi ke ruang bawah tanah istana. Dia pun tidak menyangka kalau ruangan bawah tanah istana itu sangat dalam. Akhirnya Daida menemukan sebuah pintu besar yang rupanya berisi tempat gudang yang dibekukan, termasuk almarhum Raja Bose. Rupanya itu adalah petunjuk dari cermin ajaib. Lalu salah dua orang penjaga di sana menenggelamkan Raja Bose tersebut. Rupanya dia ingin menjadi kuat seperti Raja Bose. Dan setelah itu mereka di sana membuat ramuan. Rupanya dijelaskan kalau ramuan tersebut sudah dicampur agar Daida memiliki kekuatan seperti Raja Bose. Dia pun diajak ke sebuah tempat. Rupanya di tempat itu mereka sedang membuat ramuan khusus. Mereka pun mengolahnya tepat di depan dan di hadapan Daida. Rupanya dari batu yang dibuka tersebut muncul sebuah telur yang rupanya adalah anak dari seekor burung. Tapi tiba-tiba burung tersebut berubah dengan cepat dan menjadi raksasa. Lalu burung tersebut dimasukkan dan ditalapungkan ke dalam sebuah ruangan. Lalu burung tersebut dibegal, dan mereka pun mengambil darah dari burung tersebut. Darah tersebut rupanya digunakan untuk ramuan. Lalu setelah menjadi ramuan itu,
Daida pun disuruh untuk meminumnya. Daida pun tampak ragu akan meminum ramuan tersebut. Sampai akhirnya dia pun menolak minuman itu. Lalu cermin ajaib itu menjelaskan kalau kehidupan yang dihadapi olehnya tidak semudah itu, dan dia pun merasa mengkhianatinya. Setelah cermin itu merasa dikhianati olehnya, kedua penjaga itu berusaha menangkap Daida. Tapi dengan kekuatannya, Daida pun berhasil mengalahkan kedua penjaga tersebut. Sementara itu, di sebuah gurun, Haruko menemui Domas dan dia pun menjelaskan kalau Pangeran Boji sudah tiada. Sementara itu, Boji leprak dan tidak sadarkan diri. Dia pun diculik dan dimasukkan ke dalam sebuah kerajaan tersebut. Sementara itu, Haruko sedang beradu mekanik dengan Domas karena hilangnya Boji. Boji lalu bertemu dengan seorang raja di bawah tanah tersebut. Raja itu menyadari kalau Boji adalah putra dari seorang raja yang bernama Raja Bose. Dia juga menyadari kalau seorang adik tirinya berhasil menjadi raja yang baru. Dia pun tampak mentertawai Boji karena bisu dan budek. Jelas saja Kage yang berada di sampingnya merasa tidak terima kalau Boji dihina begitu saja di hadapannya. Lalu raja itu menanyakan tujuannya pergi ke bawah tanah, tapi Boji tidak bisa menjawab. Namun dijawab oleh Kage. Tapi sayangnya raja tersebut tidak terima kalau Kage yang menjawabnya. Jelas saja Kage pun merasa kesal dan dijelaskan olehnya kalau Boji ingin menjadi orang yang lebih kuat, mirip seperti Raja Bose. Singkat waktu kemudian Boji pun menemui dengan seorang ajudan raja tersebut. Raja itu menyuruhnya untuk berduel adu mekanik satu sama lain untuk membuktikan bahwa Boji begitu memiliki kekuatan. Dikatakan olehnya kalau pasukan tersebut adalah pasukan terkuat di dunia. Bingung, gak ada buktinya. Oke, lanjut. Kemudian mereka pun beradu mekanik satu sama lain. Akan tetapi Boji pun merasa riweh setengah edan dan membuat bingung raja tersebut. Adu mekanik macam apa ini? Lalu dijelaskan oleh Kage kalau Boji bisa memiliki kemampuan yaitu menghindar. Lalu dibuktikanlah Boji dengan beradu mekanik dengan ajudannya tersebut. Terlihat Boji pun bisa satset untuk menghindari serangannya. Jelas saja pasukan tersebut merasa heran karena mungkin saja Boji berhasil menghindar karena memiliki banyak pengalaman dan penderitaannya selama ini. Sebenarnya dia pun merasa kasihan, akan tetapi dia pun menyadari kekuatannya dan berusaha ingin membuat Boji putus asa. Lalu mereka berdua pun lanjut beradu mekanik. Ajudan tersebut melakukan serangan dengan cepat, tapi untung saja Boji pun berhasil menghindarinya. Setelah sibuk beradu mekanik, akhirnya pasukan tersebut dan ajudan itu menyadari kalau Boji sebagai seorang putra Bose memang hebat. Setelah itu mereka berdua pun menghadap raja kembali. Lalu Kage pun menjelaskan kalau bakat Boji sangatlah luar biasa kepada raja itu. Meskipun terlihat raja itu tampak bosan dan murung terhadap kemampuan yang dimiliki Boji. Setelah itu dia pun memintanya untuk meminta cara mengajarinya Boji agar semakin kuat. Tapi sayangnya lagi-lagi raja tersebut mengatakan kalau Boji sama sekali tidak memiliki kemampuan dan bakat. Maka dari itu raja itu pun tidak akan membantunya. Setelah itu terpikirkan oleh Kage kalau dia ingin membutuhkan sebuah surat, yaitu surat rekomendasi. Lalu raja itu pun bertanya-tanya apa tujuan surat rekomendasi tersebut. Setelah itu raja tersebut menyobek surat rekomendasi tersebut.
Sayangnya setelah itu Boji dan Kage pun diusir keluar dari kerajaan itu. Di luar kerajaan itu, Boji pun tampak berusaha ingin menjadi seseorang yang kuat. Dia pun berusaha sampai setengah modal untuk mengangkat batu yang besar tersebut. Kemudian dia pun mencoba lagi batu yang satunya untuk diangkat. Tapi sayangnya tetap saja Boji pun tidak dapat mengangkat batu tersebut dan tidak kuat. Setelah itu Boji pun termehek-mehek dan sedih karena kemampuannya sangatlah lemah dan tidak kuat membawa batu tersebut. Setelah itu Kage pun berusaha memberikan semangat kepadanya. Lalu saat mereka berdua akan cabut dari tempat tersebut, salah seorang penjaga pasukan tersebut mengajaknya untuk berhenti dahulu. Lalu Kage pun menanyakan apa maunya. Lalu dijelaskan oleh ajudan tersebut, rupanya raja di dalam tersebut adalah Raja Desha. Lalu dijelaskan oleh ajudan tersebut, kalau seseorang yang kalian cari, Boji dan Kage adalah adiknya yang bernama adalah Raja Despa, yaitu adiknya dari Raja Desha. Dijelaskan juga olehnya kalau mereka berdua dijebak oleh permainan Raja Desha. Dijelaskan juga oleh ajudan tersebut kalau dia pun memiliki sifat musuhan yang kuat antara Desha dengan Despa. Setelah itu mereka pun kembali lagi mendapatkan surat tersebut dan pergi mencari ke sebuah tempat untuk menemui Raja Despa. Sementara itu Raja Daida membuang minuman abok cap topi sengklek tersebut. Namun sayangnya cermin tersebut tidak bisa menerima hal tersebut karena Daida tidak meminum minuman berdemek itu. Selama ini Daida merasa tersiksa dengan apa yang ada. Dia pun merasa cemburu karena Boji terlihat begitu dekat dengan mamahnya. Lalu Raja Daida pun berjanji akan menjadi seorang raja yang sesuai harapan Raja Bose. Singkat waktu di kamar Raja Daida, datanglah Apeas menghampirinya. Lalu Apeas pun menyadari cermin tersebut adalah seseorang yang bernama Miranjo. Kedatangan Apeas tersebut dibikin kaget dan heran oleh Raja Daida. Diceritakan di masa lalu, Apeas bertemu dengan Raja Bose dan masuk ke sebuah ruangan gudang yang rupanya adalah tempat ngedeprok Miranjo di masa lalu. Lalu Miranjo di sana mendatangkan burung Garuda. Hal itu jelas saja membuat kaget Apeas yang berada di depannya. Lalu Miranjo pun bertanya kepada Apeas. Dia akan membunuh Raja Daida untuk melindungi dirinya. Akan tetapi, saat Apeas akan berlutut, Daida pun berencana akan membegal dirinya. Namun dicegah oleh Miranjo. Dan sayangnya dan untungnya, Apeas pun berhasil selamat. Tapi beberapa saat kemudian Apeas pun berbalik dan berusaha akan memfataliti Raja Daida. Lalu Apeas pun menghajarnya sampai Raja Daida pun pingsan hingga mabok dan mules kronis. Sementara itu Boji pergi ke sebuah kota dan terlihat kota tersebut sangat ramai di malam yang poik. Mereka berdua pun berjalan ke sebuah tempat dan menemukan monumen, yaitu monumen Raja Desha. Lalu mereka pun pergi ke sebuah tempat. Sementara itu Raja Daida pun disekap dan rupanya dia pun diberikan minuman berdemek yang membuatnya kesurupan menjadi Raja Bose. Raja Daida pun meminum minuman berdemek tersebut, yang rupanya minuman tersebut adalah ramuan kebangkitan. Lalu Raja Daida pun digunakan sebagai wadah Raja Bose. Sementara itu Raja Daida pun terperangkap di sebuah kegelapan yang tak berujung. Kemudian Raja Daida pun berusaha akan melepaskan diri dari kursinya. Namun usahanya gagal.
Terlihat dia pun tampak kejang-kejang dan mules kronis. Sampai-sampai dia pun pingsan di kursi tersebut. Singkat waktu, akhirnya Boji bersama Kage menemui Raja Despa, yaitu adik dari Raja Desha, yang sangat tampan maksimal bagaikan produk elemen. Lalu dia juga memberikan surat rekomendasi tersebut kepadanya. Dijelaskan oleh Kage kalau Boji datang ke situ bertujuan untuk membuat Boji semakin tambah kuat. Tapi sayangnya Raja Despa pun mikir-mikir terlebih dahulu. Dijelaskan juga oleh Kage kalau surat tersebut sudah dirobek oleh adiknya yang bernama Desha. Lalu Raja Despa pun membuat dan menyatukan surat tersebut. Dan dia pun bertanya-tanya kenapa adiknya melakukan hal tersebut. Lalu Kage pun bertanya-tanya kenapa Raja Desha begitu iri kepadanya. Lalu dijelaskan oleh Raja Despa kalau dia memiliki kekuatan dan kepemimpinannya yang lebih hebat daripada darinya. Maka dari itu Raja Desha berusaha ingin menghancurkannya. Lalu Kage juga menyadari kalau Raja Despa lebih unggul daripada Raja Desha. Selain itu juga dijelaskan olehnya kalau sejak masih kecil dia sudah cukup terkenal bagaikan selebgram TikTok. Kemudian dijelaskan oleh Raja Despa kalau bakat seseorang itu memang biasa saja, tapi dia juga memiliki hal yang penting. Lalu Kage pun bertanya-tanya apa hal penting tersebut. Dijelaskan oleh Raja Despa kalau hal penting tersebut adalah sebuah keberanian. Dijelaskan juga kalau keberanian itu adalah keberanian untuk melangkah maju, menghadapi masalah, dan juga keberanian untuk meyakini diri sendiri kalau diri sendiri itu lebih hebat. Setelah itu Kage pun memintanya agar Boji diberikan kekuatan dan latihan. Tapi lagi-lagi Raja Despa pun muter-muter tepara ruguh. Dia pun bertanya-tanya apakah Boji akan menjadi muridnya. Tapi untung saja Kage pun menyadari kalau sesuatu hal yang perlu disiapkan yaitu koin emas. Untungnya Kage pun membawanya dan memberikannya kepada Despa. Nah, Despa pun akhirnya mau untuk memberikan latihan agar Boji semakin kuat. Seluruh harta benda yang dimiliki Kage pun dikeluarkan, termasuk botol minuman abok dan pakaian milik Boji yang disita sebelumnya. Lalu, Raja Despa pun mikir-mikir kalau barang tersebut tidak ada yang berharga menurutnya. Tapi ada satu buah kotak, ternyata isinya koin emas yang sebegitu banyaknya. Untung saja Raja Despa pun menerimanya Boji agar berlatih sebagai muridnya. Tapi untung saja dijelaskan oleh Kage kalau dia adalah pencuri dari kastilnya Boji. Jadi Kage pun tidak merasa rugi dengan hal tersebut. Akhirnya Boji pun diterima olehnya untuk menjadi muridnya. Setelah itu, dia pun bertanya-tanya bagaimana agar membuat Boji semakin kuat. Setelah itu, dia meminta Boji untuk duduk sementara waktu. Dan kemudian Raja Despa itu menerawang kemampuan yang dimiliki Boji. Setelah itu dijelaskan oleh Raja Despa kalau Boji tidak memiliki kemampuan apapun dan lemah. Selain itu kekuatan otot-ototnya pun terlihat lemah menurutnya. Dijelaskan juga olehnya kalau Boji mustahil akan menjadi seseorang yang kuat dan seperkasa seperti Raja Bose. Boji pun mendengar hal tersebut merasa sedih dan termehek-mehek. Tapi untung saja sebelum dia cabut,
Meskipun tanpa kekuatan, dijelaskan oleh raja kalau dia juga sebenarnya memiliki banyak potensi. Setelah itu dia pun mengajaknya untuk latihan besok. Tapi singkat waktu, Despa pun pulang dan bonyok. Rupanya dia pun menghajar orang yang mengejeknya karena terpengaruh minuman abok. Setelah itu untuk persiapan besok hari, mereka semua harus membersihkan diri dan membereskan rumah pagi-pagi buta. Singkat waktu di keesokan paginya, Boji beserta Kage membersihkan rumah tersebut. Tapi untung saja Boji memiliki life hack. Di pagi yang itu, dia pun mengambil sebuah balok kayu yang berisi api dan ditendang ke liang satunya dan berhasil menyalakan api tersebut dengan mudahnya. Setelah itu Boji pun memasak sarapan pagi. Terlihat makanan tersebut berkilauan yang berwarna ungu. Saat Kage dan Raja Despa memakannya, mereka pun abok setengah edan karena dianggap makanan tersebut adalah racun. Akan tetapi Boji menikmati makanan masakannya buatannya tersendiri. Selain itu dijelaskan kalau Raja Bose adalah seseorang raksasa. Dia kalau bersin menyebabkan angin gelebuk alias angin puyuh. Dijelaskan juga oleh Raja Despa biasanya pasangan raksasa memiliki anak berukuran lebih kecil. Tapi sayangnya Boji lahir ukurannya lebih kecil bagaikan podol. Selain itu juga dijelaskan kalau raksasa tersebut memiliki perut beton dan tidak manjur kalau diberikan racun. Setelah itu, Boji pun diajak berlatih bersamanya. Pertama, dia pun menyiapkan alat tempur yaitu pedang khusus. Lalu Raja Despa dan Boji pergi ke sebuah gudang dan mengambil alat tempur senjata yang bagus untuknya. Seminggu berlalu, rupanya Boji sudah latihan bersama Raja Despa di sebuah ruangan tersebut. Mereka pun beradu pedang satu sama lain. Sampai akhirnya Boji latihan pun kelelahan sampai 3 leprak begitu saja. Singkat waktu di keesokan harinya, selama ini Boji telah berhasil membersihkan rumah tersebut dan tampak berkilauan, jelas saja membuat terkesima Raja Despa. Raja Bose menemui Miranjo di sebuah goa. Dia pun mengatakan ingin menjadi lelaki terkuat di dunia karena dia benar-benar seorang raksasa. Lalu dia pun memintanya kepada iblis tersebut. Lalu dijelaskan oleh Miranjo kalau iblis itu akan memberikan kekuatan tapi dengan syarat memberikan sebuah tumbal kepadanya. Singkat waktu, di suatu hari Raja Bose ketemu seorang gadis raksasa yang cukup kuat juga. Mereka pun lalu bertemu. Akan tetapi Raja Bose berencana akan berduel dengannya. Lalu apabila dia kalah, si perempuan itu akan menjadi bininya. Lalu dijelaskan oleh Bose kalau dia ingin menikah serius dengannya. Mereka pun kemudian beradu mekanik satu sama lain. Tapi sayangnya berhasil dimenangkan oleh Bose. Dan akhirnya perempuan tersebut menjadi istrinya. Kemudian di suatu hari, Raja Bose sedang menghajar para goblin dan iblis kopet. Tapi tiba-tiba dia mendapat kabar kalau anaknya sudah lahir dari istri raksasanya tersebut. Tapi ternyata anak tersebut adalah yang saat ini dikenal dengan nama Boji. Segede upil yang amat kecil menurut ukurannya. Beda dengan kedua orang tuanya yang ukurannya raksasa. Mereka pun memberikan perhatian penuh kepada anaknya tersebut. Sampai suatu ketika Raja Bose memiliki misi untuk memberikan segalanya kepada anaknya dan dia pun menghancurkan batu.
Batu tersebut berada di sebuah atas bukit dan gunung. Para warga di sana yang melihatnya pun jelas saja kaget dan heran dengan kelakuan Bose. Sementara itu di sisi lain, Raja Daida kini berubah menjadi seorang sosok Raja Bose yang telah dia minum minuman berdemek tersebut. Sementara itu Raja Daida terjerembab dan terperangkap di kegelapan. Lalu Raja Daida yang kesurupan tersebut menanyakannya kepada Miranjo, sebuah cermin tersebut, untuk siapa yang menjadi yang terkuat di dunia itu. Lalu Miranjo pun menjelaskan kalau seseorang yang kuat itu adalah Raja Bose. Setelah itu dijelaskan kalau Raja Bose berencana akan membunuh Hiling. Apakah dia pun mengizinkannya? Untung saja Raja Bose mengizinkannya. Tapi jelas saja beberapa saat kemudian dijelaskan oleh Hokuro yang bertemu dengan Raja Hiling, menjelaskan kalau Boji menghilang entah kemana. Jelas saja Ratu Hiling yang mendengar hal tersebut, dia pun merasa sedih setengah edan karena anaknya hilang entah kemana meskipun anak tiri. Kemudian sebelumnya keributan antara Domas dan Hokuro pun terjadi. Menurutnya Raja Domas adalah seorang pengecut karena dia membantai dan meninggalkan Boji sendirian. Maka dari itu Hokuro pun berencana akan memberitahu apa yang dia lihat, apa yang dia lakukan kepada Ratu Hiling. Jelas saja perkataan tersebut yang didengar oleh Hiling membuatnya panas dada dan nyesek bukan main. Sementara itu Raja Daida yang kesurupan menjadi Bose. Dia pun membawa tempat gaplok tersebut dan menyuruh hewan liar tersebut keluar. Dia pun menyuruh Alpea untuk mengalahkan hewan tersebut. Tapi sayang, Alpea pun nyaris gagal dan berdarah-darah mengalahkan binatang tersebut. Singkat waktu di keesokan harinya, tiba-tiba di kerajaan tersebut datang seorang penyusup yang rupanya dia adalah Domas, berusaha mengalahkan para prajurit di sana dan akan menghabisi Ratu Hiling. Tapi sayangnya usahanya gagal dan akhirnya dia pun ditangkap. Lalu orang di sana pun menyadari dia itu adalah Domas. Di masa lalu ada seorang bernama Bebin, sang penakluk ular. Dia pun akhirnya bergabung dengan kerajaan tersebut. Dia pun berlatih dengan keras dan diterima oleh Raja Bose karena bisa memiliki skill untuk mengobrol dengan orai. Setelah itu dijelaskan oleh Domas kalau keadaan Boji saat ini masih hidup dan selamat dari jatuhnya tempat jurang tersebut. Jelas saja Hokuro yang mendengarkannya pun kaget setengah edan karena dia pun bertanya-tanya apakah Boji masih hidup dan selamat. Kemudian singkat waktu Raja Bose yang menggunakan wadah Daida, dia pun berduel dengan salah seorang penjaga di sana. Kemudian dia pun menghampiri ke Ratu Hiling kalau dia sebenarnya saat ini adalah Raja Bose. Bose kemudian menunjukkan kekuatannya menghancurkan tongkat tersebut di hadapan Hiling. Selain itu dia juga memberikannya sebuah berlian dari hasil potongan tersebut. Jelas saja Hiling pun mengingat di masa lalu ketika dia pertama kali menemui Bose yang sudah menjadi raja. Kemudian Hiling yang melihat hal tersebut, dia pun jatuh pingsan. Hiling pun kemudian tertidur di kamarnya. Dia pun bermimpi dan mencari-cari Daida yang menghilang.
Sementara itu, salah seorang penjaga di sana menyadari kalau ada gerombolan serigala akan mendekati ruangan tersebut dan mengingatkan salah seorang pelayan di sana agar tidak membiarkan Healing keluar dari kamar tersebut. Singkat waktu di masa lalu, Raja Bose bertemu dengan Dorse. Dia pun bertanya-tanya kenapa jabatannya sebagai tombak raja tersebut dilepas dan bertugas sebagai pengawal ratu. Selain itu, dia juga bertanya-tanya harus melindungi dari apa untuk Ratu Healing tersebut. Dan menurut Raja Bose, kerajaan ini damai dan sangat berpengaruh baginya. Tapi dijelaskan oleh Raja Bose, dia harus berada di sisi ratu untuk sementara waktu. Singkat waktu, Dorse pun kemudian menemui Ratu Healing. Dan dia pun tampak kaget karena Dorse begitu besar badannya. Lalu dijelaskan oleh Dorse kalau dia ingin menjadi penjaganya atas perintah Raja Bose. Tapi untung saja Ratu Healing tersebut menyadari kalau itu dari permintaan Raja Bose dan memaklumi hal tersebut dan menerimanya. Selain itu, Ratu Healing juga memintanya untuk tidak terlalu dekat dengannya karena menghindari fitnah. Tapi sayangnya, Dorse tidak bisa berpisah menjauhi dirinya. Tapi jelas saja Ratu Healing pun ngambek karena dia seorang ratu dan harus menerima perintahnya. Kemudian diceritakan oleh Ratu Healing kepada Dorse kalau dia akan menjadi mamah dari anak tersebut. Namun menurutnya akan cukup sulit karena Boji selalu mewaspadainya sebagai orang asing. Saat pertama kali Boji bertemu Ratu Healing, Boji pun ketakutan sampai lari ngabret sedan-edannya. Sejak saat itu Ratu Healing pun merasa kesal karena tidak bisa bermain dan menjadi mamahnya sepenuhnya. Mereka pun berlari-larian satu sama lain karena Ratu Healing akan memberikan kue tar. Sampai akhirnya setelah Ratu Healing lelah dan duduk ngedeprok di suatu tempat, Boji pun mengambil kue tersebut. Rupanya kue tersebut diberikan ke almarhum mamahnya sebelumnya yang sudah meninggoy. Sejak saat itulah Ratu Healing mengobrol dengan para pelayan di sana. Dia rupanya berlatih untuk bisa mengobrol berbahasa isyarat dengan Boji. Saat pertama kali Ratu Healing mencoba mengobrol dengan Boji, dia pun ketakutan dan kabur dari tempat tersebut. Singkat waktu, Dorse pun kembali lagi menemui Raja Bose. Kalau dia menjelaskan tugasnya harusnya seperti Apeas yang mengerjakan tugas secara tenang dan tidak gerasa-gerusuk. Sampai akhirnya suatu ketika Dorse menemui Ratu Healing dan Boji. Terlihat Boji pun ketakutan dan akhirnya mendekati Ratu Healing. Terlihat kedekatan antara Ratu Healing dan Boji yang semakin mesra. Rupanya itu semua adalah kenangannya Dorse di masa lalu, karena saat ini dia sedang ripuh setengah edan mengalahkan serigala kopet. Dia pun sampai dicabik-cabik dan berdarah karena beradu mekanik dengan serigala tersebut. Kemudian Dorse pun mengerahkan tenaganya sampai baju besinya pun lepas total dan rusak karena badannya bengkak. Kemudian dia pun beradu mekanik dengan hewan tersebut. Tapi sebelumnya dia pun mengobrol dengan Raja Bose. Dia pun dihadapkan dengan dua pilihan, apakah akan menyelamatkan Ratu Healing atau akan mengalahkan serigala yang diutus olehnya.
Sementara itu Raja Bose bersama dengan Miranjo menyadari kalau Dorse sedang beradu mekanik dengan serigala tersebut. Setelah itu Miranjo dengan Raja Bose sedang berdansa, tapi sayangnya dengan kekuatan sihirnya itu Miranjo pun lelah dan tigoleprak karena menghabiskan tenaga sihir yang dimilikinya. Sementara itu di sisi lain, Daida pun berusaha akan keluar dari kegelapan tersebut. Dia pun ngambek setengah edan dan berusaha kabur dari tempat tersebut. Tapi tiba-tiba datanglah Mamah Ratu Healing dan menyadari kalau Daida hilang dengan kejadian tersebut. Dia pun lalu mendekati Raja Bose. Setelah itu dia pun menyadari kalau ada suara Daida di area tersebut. Dia pun berusaha mendengarkan Daida yang menghilang. Daida pun menjerit dan menyadari ada Mamah Healing di tempat tersebut. Dia pun berteriak dengan keras-kerasnya dan akhirnya dia pun menyadari kalau Daida berada di dalam tubuh Raja Bose yang terperangkap. Setelah itu Ratu Healing pun ditangkap dan diusir dari tempat tersebut. Sementara itu Daida sedang ripuh dan bingung bagaimana keluar dari kegelapan tersebut. Kage meminta Boji untuk segera bergegas pergi keluar. Rupanya mereka berdua bertemu dengan Raja Despa yang meminta dan mengajaknya untuk makan pagi. Setelah itu, Kage pun terkejut dengan sebuah pedang yang dipegang Boji, yang rupanya itu adalah hadiah yang dikasih oleh Raja Despa. Singkat waktu sebelum perpisahan, Raja Despa mengatakan kalau semakin sering orang akan meremehkan dirinya, maka dari itu dia dianggap biasa saja. Dia pun memberikan pesan itu kepada Boji. Singkat waktu malam pun poek, Raja Despa dan Boji pergi ke sebuah kafe untuk makan malam. Rupanya makan malam itu adalah pesta yang diselenggarakan oleh Despa untuk Boji karena dia berhasil mengikuti ajaran dari Despa, termasuk latihannya. Tapi tiba-tiba salah seorang pengganggu berkelompok itu mendengarkan teknik Despa. Kemudian orang tersebut sedang terpengaruh minuman abok. Lalu mereka berdua pun ribut satu sama lain hingga komplotan tersebut dihajar oleh Despa dan Mubui. Rupanya dia tidak terima kalau Boji dihina oleh orang lain. Setelah itu datang Boji dengan kekuatannya. Dia juga berhasil menghajar dua orang yang lainnya hingga tigoleprak. Despa pun menyebutkan kalau rahang adalah bagian efektif untuk membuat gegar otak. Setelah itu Despa pun menusukkan jarum tersebut ke tangannya dan membuat nyeri. Jelas saja Kage yang melihatnya pun merasa riweuh setengah edan. Setelah itu Kage pun akhirnya menyadari Boji kini semakin hebat. Setelah pesta tersebut mereka pun pulang. Sementara itu Despa pun pergi melipir ke tempat lain. Ternyata itu semua adalah akal-akalan Despa dengan membayar orang supaya Boji terlihat hebat. Sementara itu sebelumnya Boji sudah terlatih bisa menghindar dari serangan orai piaraannya. Lalu dijelaskan oleh Bebin terhadap orai tersebut yang berhutang nyawa kalau seseorang yang cocok menjadi raja adalah Raja Daida. Singkat waktu malam pun poek ketika Kage dan Boji ngedeprok. Dia pun teringat dan akan kembali ke rumah asalnya. Tapi Boji pun merasa sedih.
Setelah itu Kage pun mengajaknya untuk pulang kembali. Di masa kecilnya Boji bersama Daida sering bermain satu sama lain. Akan tetapi saat usianya beranjak dewasa dan makin besar, Pangeran Daida pun menyadari kalau Pangeran Boji adalah anak kecil yang tidak bisa apa-apa sendiri. Maka dari itu dia pun diminta oleh mamahnya untuk selalu menjaganya. Selain itu, Pangeran Daida pun dipuji karena dia akan menjadi seorang raja di kerajaan tersebut. Kemudian singkat waktu, saat Boji sedang berlatih, di pinggir itu terlihat kalau Daida terlalu memanjakan Boji hanya karena lemah. Menurut Bebin, dia pun tidak menjawab hal tersebut dan mengajaknya pergi ke kota. Kemudian Pangeran Daida pun pergi ke kota. Dia pun menyamar dan menutupi dirinya dengan jubah agar orang lain tidak ketahuan. Terlihat dia pun melihat ada seseorang yang bernasib seperti itu. Dia pun merasa kehidupan itu memang kadang tidak adil. Kemudian di dalam kegelapan itu, Daida pun menyadari kalau dia menemukan seseorang bernama Marinjo yang ketakutan, tapi di belakangnya terdapat sekelompok orang yang ingin menangkapnya. Dijelaskan oleh warga di sana kalau warganya itu tampak baik hati dan pandai, tapi semua itu berubah karena ada campur tangan Marinjo. Dia pun kehilangan topeng dan berusaha dibantu oleh Daida untuk mencari topeng tersebut. Akan tetapi, dia pun dibayang-bayangi oleh warga di sana yang akan menangkapnya. Tapi sampai akhirnya, dia pun berhasil mencegah warga tersebut untuk menangkap Miranjo. Sementara itu, Raja Desa merasa riweuh setiba-tibanya. Entah kenapa dia pun riweuh dan membuat heran orang di sana. Rupanya dia mencium sebuah aroma kematian di atasnya. Muncullah ada seorang komandan kesatria dunia bawah tanah yang bernama Auken. Dia orang yang sangat kuat. Singkat waktu, Mamah Hiling berencana akan menyelamatkan rajanya dan menyelamatkan Daida. Selain itu juga dia mengerahkan pasukan bersama juga Dorse. Sementara itu Domas dan Hokuro menyadari kalau tempat tersebut sedang dalam bahaya dan memiliki firasat buruk. Di sisi lain, Apeas bertemu dengan Miranjo yang sangat sedih. Setelah itu, di sisi lain, Raja Despa pun melakukan perpisahan dengan Boji karena Boji akan dipanggil dan kembali lagi ke kerajaan karena kerajaan harus diselamatkan. Diceritakan pada masa lalu, Kage dia pun bertanya-tanya terhadap Boji dan meremehkannya karena Boji tidak bisa melakukan apa-apa, dan dia pun bertanya-tanya sampai Boji akan menjadi raja terbaik. Dia pun terlihat meremehkan Boji sampai akhirnya Boji pun sebenarnya memiliki kemampuan tersembunyi. Untuk saat ini dia pun latihan agar di masa depan dia menjadi raja yang terbaik. Secara diam-diam, Kage pun mengikuti perintah Bebin untuk mengikuti Boji. Sementara itu di bawah tanah, komplotan pemilik Raja Bose pun mendatangi tempat tersebut. Dia pun membebaskannya oleh persetujuan Miranjo. Dia adalah Zoku, ketua bandit. Miranjo pun beralasan kalau memang sudah waktunya mereka bandit itu bebas dan berbuat sesuka hati. Kemudian mereka pun lanjut berjalan ngapruk bersama dengan Aepas. Tapi tiba-tiba mereka akan menghabisi pemegang cermin Miranjo itu. Lalu Miranjo itu berubah menjadi berlian. Karena ancaman dari serigala itu,
Mereka pun memutuskan untuk berdamai. Setelah itu, Miranjo pun mengajak Apeas untuk pergi keluar dari tempat tersebut. Singkat waktu sebelum Boji dijemput oleh para ajudan kerajaan itu, ternyata mereka sudah memberikan emas kepada Raja Despa untuk membawa Boji ke kerajaan dan menyelamatkannya. Rupanya selain itu, dia juga meminta kudanya yang bernama Hakuo untuk ikut bersamanya. Tapi sudah lama tidak bertemu, Hakuo kini makin gendut dan sering makan. Maka dari itu dia pun larinya sangat lambat, ketinggalan di belakang. Sementara itu, Zoku berencana akan menggantikan tahta Raja Bose tersebut. Kemudian Auken yang akan menghajarnya kembali lagi. Tapi beberapa saat kemudian, saat Zoku akan keluar, dia pun menghajar raja tersebut hingga 3 leprak. Sementara itu di sisi lain, Domas sedang mempersiapkan bersama Hokuro untuk menyerang kerajaan tersebut. Pada saat pertemuan itu, Miranjo mengungkapkan dan ternyata dia ingin menguasai kerajaan tersebut. Dorse yang mengetahui hal tersebut, dia pun merasa kesal terhadap Miranjo. Akan tetapi Apeas mengatakan kalau dia bersumpah setia kepada Miranjo. Sementara itu para pasukan Mama Healing sedang berusaha untuk mengalahkan serigala tersebut. Termasuk Dorce pun membantunya. Terlihat Dorce pun kelelahan. Miranjo pun menyadari hal tersebut. Akan tetapi Dorce pun sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Miranjo mengerahkan monster serigala itu untuk menghabisi Healing dan para bebenguknya. Terlihat Dorse pun sedang beradu mekanik mengalahkan serigala kopet itu. Tapi beberapa saat kemudian, ada sebuah gorila sekutu dari Miranjo berusaha mengalahkan pasukan dari Ratu Healing. Hal tersebut membuat kaget setengah modal Dorse dan para bebenguknya. Lalu Healing pun berusaha masuk ke kerajaan itu, tapi dihadang oleh Auken. Salah seorang di sana berusaha akan menyelamatkan Ratu Healing, tapi sayangnya dia pun harus menjadi korban keganasan Auken sampai 3 leprak dan modar. Setelah itu Healing pun berusaha untuk mengobatinya. Dia pun kehabisan stamina dan berusaha meminum minuman berdemek. Sementara itu di sisi lain, pasukan yang berasal dari kerajaan itu dan membawa Boji sedang berdatangan. Setelah itu Apeas pun mengobrol dengan Miranjo. Lalu dia pun ngagorowok untuk memanggil Dorse. Lalu Dorse pun sadarkan diri dan berusaha mengalahkan serigala kopet itu. Sementara itu di sisi lain, Auken sedang berusaha menyerang seorang gadis tersebut. Tapi dia dihadang oleh para pasukan kerajaan. Akan tetapi sayangnya pasukan kerajaan itu kalah dan tombak yang mereka miliki pun lepas dan patah. Setelah itu Miranjo pun mengajak Apeas untuk pergi ke dalam bawah tanah. Rupanya sebelumnya Miranjo memintanya Raja Bose untuk memiliki anak lagi, tapi dia tidak bisa. Tapi saat akan ke bawah tanah, tiba-tiba cermin ajaib Miranjo itu dicolong. Dorse berusaha mengalahkan para serigala yang menggigitnya. Dia pun kemudian bersemangat dengan mengalahkannya. Tapi beberapa saat kemudian datanglah serigala lain yang berusaha menyerangnya juga dan dihajar olehnya.
Ratu Hiling yang melihatnya pun merasa riweh setengah edan. Setelah itu dia pun meminta Paduka Ratu Hiling untuk pergi dari tempat tersebut. Tapi tiba-tiba datang Orai raksasa dan mengalahkan para serigala tersebut dan menyelamatkan Dorse juga. Setelah itu Orai tersebut mengatakan kepada Ratu Hiling untuk menyelamatkan Dorse. Kemudian Ratu Hiling pun berusaha menyembuhkan luka dari Dorse dengan sekuat tenaganya. Dia pun ngahejen bagaikan sedang modal untuk menyelamatkan Dorse. Namun tiba-tiba datanglah kera yang cukup besar alias gorila. Dia pun berusaha mengalahkan Orai tersebut sampai ngubui. Lalu beberapa saat kemudian datang Boji bersama dengan Kane. Boji merasa sedih karena Orai peliharaannya di masa kecil yang lalu dia terluka. Kemudian Kage pun membawa minum-minuman berdemek untuk membantu Ratu Hiling mendapatkan tenaganya kembali. Hiling kemudian berusaha menyelamatkan Orai tersebut, tapi di belakang ada gorila yang akan menyerangnya. Sementara itu, Dorse berusaha mengingatkannya. Kemudian sebelumnya dia pun menjelaskan Raja Despa kalau ada sebuah atom kecil. Kemudian Boji pun beradu mekanik dengan gorila tersebut. Hingga akhirnya gorila itu pun kalah dan tigoleprak. Karena kehebatannya tersebut, Hiling pun merasa terharu. Karena sebelumnya juga Boji berhasil menyelamatkan warga di sana. Saat Hiling bertemu pertama kali dengan Kage, dia pun berusaha diusir olehnya. Tapi dijelaskan oleh Orai tersebut kalau Kage berulang kali menyelamatkan Boji. Setelah itu Hiling pun meminta maaf kepada Kage atas perbuatannya selama ini. Setelah itu si gorila itu pun terbangun. Dia pun memuji Boji dan akan menjadi muridnya karena kemampuan Boji sangatlah luar biasa. Singkat waktu dijelaskan oleh Kage kalau dia berencana akan mengirimkan monster-monster tersebut ke istana Hades. Lalu dijelaskan juga kalau Domas sudah berangkat untuk merusak jalan masuk ke istana Hades. Lalu seseorang bertanya-tanya dengan kelakuan Domas tersebut. Akhirnya disepakati kalau Kage akan mengirim kembali monster-monster itu ke istana Hades. Sementara itu di sisi lain Domas sedang berada di bawah tanah yang rupanya dia sedang menuju istana Hades. Tapi di belakang pintu tersebut terdengar ada suara orang yang sedang berjalan kepadanya. Ternyata beberapa pasukan istana Hades itu pun datang menemuinya. Lalu dia pun menuduh Domas karena ingin masuk dan nyelonong ke dalam istana tersebut. Akan tetapi Domas menyangkal tuduhan tersebut. Dia pun terus saja didesak oleh pasukan di sana. Setelah itu mereka pun beradu mekanik dengan Domas. Tapi pasukan di sana terkejut karena Domas begitu kuat dan tidak biasanya. Lalu prajurit paling besar di istana Hades tersebut mendatangi Domas. Mereka pun beradu mekanik. Tapi untung saja Domas pun berhasil menahannya. Akhirnya prajurit itu pun kalah karena kecerobohannya sendiri. Lalu beberapa saat kemudian Raja Desa datang menemui mereka di sana. Dia pun akhirnya mengatakan dan mengabari kalau Raja Bose dimasukkan ke dalam wadah Raja Desa, Raja Daida. Lalu dia pun menceritakan kalau negaranya, kerajaannya akan hancur. Lalu desa pun berencana akan berduel dengan Raja Bose. Lalu Raja Desa berusaha mendekati Domas. Untung saja dia pun ditendang sampai mules tak tertahankan. Menurutnya hanya buang-buang energi untuk beradu mekanik di tempat tersebut.
Setelah itu beberapa saat kemudian si gorila beserta Boji datang ke bawah tanah tersebut. Mereka pun menyadari ada Domas di sana. Domas pun kemudian termehek-mehek dan terharu karena Boji masih selamat. Sementara itu Boji termehek-mehek karena teringat di masa lalunya yang begitu kelam. Lalu akhirnya mereka semua mengerti karena ada satu orang, Miranjo, yang melakukan kekacauan tersebut. Dijelaskan oleh Raja Desa kalau dia akan membuat Miranjo menebus kesalahannya dengan membunuhnya. Tapi mendengar hal tersebut, Boji pun merasa termehek-mehek karena pada waktu masa lalu ibunya berusaha menyelamatkan dirinya dari serangan Miranjo. Miranjo membuat kekacauan di kota tersebut. Tapi ternyata Miranjo malah menjadi korban salah sasaran juga. Pasukan dari Kigang juga malah menjadi korban akibat keganasan Miranjo yang menjadi psikopat Bondon. Diceritakan oleh Raja Desa, meskipun kerajaannya menang, tapi pengkhianatan terhadap Kigang menjadi kerusakan yang cukup besar dan fatal. Kemudian Raja Desa berusaha akan menghajar Kigang alias si gorila tersebut. Tapi untung saja petir itu berhasil ditahan oleh Boji dengan kemampuannya. Hingga Raja Desa pun bingung apa yang akan dilakukannya. Setelah itu dijelaskan oleh Kage kalau dia meminta kepadanya untuk tidak membawa Kigang alias si gorila tersebut. Setelah itu Raja Desa menghubungi Despa. Dia pun menanyakan apa yang diajarkan kepada Boji yang menjadi muridnya. Lalu dijelaskan olehnya kalau Boji menjadi muridnya karena ingin menjadi kuat seperti Raja Bose. Lalu dijelaskan olehnya juga kalau dia memiliki strategi untuk membiarkan Boji mengalahkan Bose. Akhirnya diputuskan oleh Raja Desa kalau dia tetap akan membawa Kigang. Akhirnya Kigang pun mengikuti perintah Raja Desa. Tapi sebelum itu, Kigang pun untuk meminta Boji mengingatnya di dalam hati. Beberapa serigala di sana akan berencana menyerangnya, tapi dihadang dahulu oleh Raja Desa. Setelah itu, di sisi lain, Domas pun akhirnya meminta maaf kepada Boji kalau dia sudah melakukan dosa besar kepadanya. Rupanya mereka terharu karena Boji sudah selamat dari ancamannya. Dijelaskan kalau Raja Desa memiliki kemampuan supranatural yang diwarisi babehnya dan kini dia menjadi sangat kuat. Sementara itu di sisi lain, ada seseorang bernama Auken yang mewarisi kekuatan keabadian. Dia pun berusaha membunuh dirinya sendiri tapi tidak berhasil. Sejak saat itu Auken menjadi sangat kuat. Karena menjadi kekuatannya sangat kuat, dia pun akhirnya menjadi seorang tahanan di istana Hades. Singkat waktu, setelah Auken ditangkap, rupanya dia dengan kemampuannya sendiri berhasil membebaskan diri. Lalu Raja Despa yang melihatnya pun menjadi kaget. Kemudian Boji beserta Kage menemui Apeas. Kalau dia menjelaskan Nona Miranjo akan menjadi pengalih kerajaan di situ. Tapi ternyata dia melakukan hal itu semua karena sumpah setia kepada Miranjo. Miranjo memiliki impian kalau dia ingin menjadi penguasa kerajaan tersebut. Lalu dia juga memberikan semangat kepada Boji kalau saat ini Boji sudah memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Sementara itu di sisi lain Healing menemukan sebuah pos tua dan dijelaskan oleh Orai tersebut tempatnya cocok untuk menyembunyikan jejak. Sementara itu di sisi lain Miranjo berencana akan membebaskan para bebenguknya untuk melakukan hal apapun. Tapi beberapa saat kemudian datanglah Auken menghampiri mereka.
Sementara itu di balik tembok, Kage dan Boji sedang melihat kalau cermin itu bisa berbicara. Setelah itu bebenguk Miranjo berusaha kabur tapi ditahan oleh Boji. Sementara itu juga datanglah Ouken berusaha menyergapnya. Namun si kumis baplang itu berusaha memberikan racun tapi sayangnya tidak ngefek sama sekali. Akhirnya datanglah Ouken menghampirinya. Bebenguk itu pun akhirnya ditangkap. Lalu Ouken berusaha akan beradu mekanik dengan Boji. Ouken pun berusaha menyerang Boji. Tapi untung saja Boji memiliki kemampuan untuk lincah pergi ke sana sini agar tidak mengenainya. Paduka Bose akhirnya dibebaskan oleh Bebin. Sementara itu di sisi lain, Alpeas ditemui oleh Dorse. Kalau dijelaskan, Miranjo itu diculik. Jelas saja hal tersebut membuat Dorse dan Ratu Healing menjadi murka. Akhirnya Ratu Healing pun berusaha mengobati Alpeas yang terluka. Dia juga menjelaskan kalau Boji memiliki keyakinan untuk menang. Beberapa saat kemudian datang Domas beserta temannya. Akhirnya dia pun disetujui untuk bersama dengan Boji mengalahkan pasukan di sana. Sementara itu, Daida sedang berada di kegelapan dengan boneka Miranjo. Dijelaskan juga kalau kerajaan Famo memberikan sihir yang digunakan oleh para dewa. Sejak saat itu, kerajaan Famo menggunakan sihir tersebut untuk melakukan hal yang tidak adil. Seperti yang dijelaskan oleh Bebin. Lalu dijelaskan oleh Bose kalau memang Miranjo tumbuh besar dan tinggal di kerajaan Famo. Dia pun akhirnya belajar dan sangat pintar dan memiliki kemampuan sihir yang sangat tinggi. Selain itu juga dijelaskan kalau kerajaan Famo itu kalah sekali dalam pertempuran, maka kerajaan itu akan musnah. Lalu pada akhirnya di suatu hari Miranjo pun didatangi oleh orang-orang warga Famo di sana. Rupanya Mamah Miranjo dihianati oleh warga di sana. Sementara itu Boji sedang sibuk dan ripuh beradu mekanik dengan Ouken. Setelah itu beberapa saat kemudian datanglah Raja Despa menemuinya dan dia pun memberikan semangat kepada Boji. Lalu di sisi lain Kage merebut cermin tersebut dan dia pun berusaha akan menghancurkan cermin yang berisi Miranjo. Akhirnya Raja Desa pun menyadari ada sesuatu yang salah dalam pertempuran tersebut. Boji tampak ripuh beradu mekanik dengan Ouken. Kage pun merasa khawatir kalau Boji diginiin terus. Kage mencoba menelan Ouken, tapi sayangnya dia pun tidak berhasil menelannya. Miranjo yang melihat hal tersebut, dia pun merasa kalau itu adalah tindakan bodoh. Setelah itu Kage pun bertemu Boji kalau dia berhasil menangkap Ouken, tapi sayang Ouken pun harus berhasil lolos darinya. Sementara itu di sisi lain pada malam yang poek ada seorang raja yang datang ke tempat tersebut dan membuat warga di sana khawatir. Tapi dia pun berusaha menenangkan warga di sana. Rupanya itu adalah raja dari Famo. Dia pun melihat dari kejauhan ada kobaran api. Dia pun menyadari kalau kerajaan Famo tersebut masa kejayaannya sudah lewat. Sementara itu pada masa lalu, si besar dan raksasa bernama Raja Bose. Dia pun melihat rasa sedih yang mendalam karena anaknya menjadi korban di sana. Para warga di sana malah menertawainya. Dia pun kemudian membawanya ke tabib untuk mengobatinya, serta dia juga membawa bahan untuk mengobati anak tersebut. Singkat waktu Raja Bose yang di tubuh Daida dia pun
bertemu dengan Bebin. Lalu Bebin berbicara kepadanya kalau akan menemui Paduka Boji. Sementara itu di sisi lain, Boji terlihat riweuh karena tidak bisa mengalahkan Auken yang kembali lagi lepas dari cengkraman Kage. Sayangnya Boji pun harus menjadi korban atas keganasan Auken. Sementara itu Kage pun teringat pada masa lalunya yang selalu bersama dengan Boji. Dia pun mengkhawatirkan keadaan Boji saat itu. Sementara itu di sebuah kegelapan, Raja Daida pun bertemu dengan Miranjo dan mengubah penampilan dirinya sekaligus. Dia pun berdua dengan Raja Daida, tapi sayangnya Miranjo pun harus menghilangkan dirinya sendiri. Maka dari itu Raja Daida pun, dia pun kesepian dan kegelapan di tempat itu. Sementara itu Auken pun secara membabi buta mengalahkan pasukan di sana. Dia pun berusaha beradu mekanik dengan Domas. Namun sayangnya, dia pun tidak dapat mengalahkan Auken tersebut. Sementara itu pada masa lalu, Raja Bose beserta bininya yang berukuran raksasa juga, dia melahirkan anak Boji. Dijelaskan oleh mamahnya Boji kalau tempat tersebut adalah kerajaan miliknya. Selain itu juga kerajaan tersebut milik Boji juga. Lalu Boji beserta Raja Despa melihat di masa lalu tersebut di mana mamahnya Boji sedang beradu mekanik dengan Miranjo. Sementara itu, seekor iblis akan memindahkan Miranjo ke dalam sebuah cermin. Kemudian Miranjo pun dikutuk dan masuk ke dalam cermin tersebut. Lalu mamahnya Miranjo pun mengatakan kepada dirinya apakah itu jalan yang tepat untuknya. Tapi apa boleh buat, Miranjo pun memutuskan untuk memilih jalan tersebut. Miranjo pun akhirnya masuk ke dalam kegelapan. Dia pun termehek-mehek di dalam kegelapan tersebut. Setelah itu Raja Despa pun mengatakan kalau Boji akan menghukum orang yang membunuh mamahnya. Sementara itu Dorse berhasil mengamankan kepala Auken, tapi sayangnya kembali lagi Auken pun berhasil kembali pulih. Dia pun juga menghabisi Apeas yang berada di belakangnya. Kemudian dijelaskan kalau Miranjo sejak saat itu mulai kehilangan rasa emosinya. Sampai akhirnya dia pun menyadari kalau selama ini pasangannya Raja Bose akan tiada. Sementara itu di sisi lain Raja Daida pun penasaran dengan Miranjo dan ingin bersamanya. Tapi tiba-tiba datanglah Raja Bose dengan wajah Daida. Dia pun berusaha untuk mengalahkannya. Tapi di situ juga Boji pun ditampar keras olehnya. Dia pun kemudian menyembuhkan orang di sana yang terluka termasuk Boji. Akhirnya Raja Despa, Boji, dan Kage pun bersukacita karena mereka pun sembuh kembali. Kemudian Raja Bose pun beradu mekanik dengan Auken karena Auken adalah makhluk abadi. Dia pun berusaha mengalahkannya dan akhirnya Bose pun mengalahkan Auken dan membungkusnya ke dalam sebuah batu. Akhirnya Raja Daida pun berhasil mengalahkan Auken. Dia pun lalu menghampiri Miranjo di tempat tersebut. Dia pun lalu mengatakan kalau dia mendengar tangisannya. Lalu dijelaskan oleh Miranjo kalau dia sangat terpukul kalau raksasa hanya bisa melahirkan anak satu saja. Lalu juga dijelaskan kalau Ratu Sina alias istri dari Raja Bose itu menjadikan Boji sebagai umpannya. Selain itu, Raja Bose pun kemudian menanyakan apakah Miranjo memiliki hati nuraninya kembali. Setelah itu, Raja Bose pun mengajaknya untuk pergi bersama. Setelah itu, Raja Bose pun kemudian mengamuk dan akan menghabisi semua di sana. Akan tetapi, kemudian Boji akan berusaha bertarung dengannya, namun Kage berusaha mencegahnya. Lalu datang Domas. Dia pun berada di depan Boji dan akan mengalahkan Raja Bose.
Setelah itu Domas pun kemudian beradu mekanik dengan Raja Bose, tapi sayangnya dia pun sampai kalah 3 leprak. Setelah itu Dorse pun menyadari sebuah kemampuan rahasia yang dimiliki Boji, yaitu pedang kehidupan. Pedang yang tidak akan cuman membunuh, tapi berhasil menghidupkan kembali. Sementara itu Raja Despa sangat pesimis karena tidak yakin Boji akan mengalahkan Raja Bose. Tapi dengan segenap kemampuan yang dimiliki Boji, akhirnya dia pun berhasil mengalahkan Raja Bose. Mereka pun beradu mekanik dengan sengit. Akhirnya Raja Bose pun sampai 3 leprak dan mubui. Raja Bose setelah kalah dari pertarungan tersebut, dia pun berusaha menemui Miranjo. Sementara itu di sisi lain, Raja Desa sedang bertemu dengan seseorang klan badut. Dia pun membicarakan bagaimana caranya untuk menyelamatkan Auken. Sampai akhirnya Raja Bose pun termehek-mehek dan dia akan mengembalikan kembali ke Daida. Akhirnya diputuskan, menurut Miranjo, untuk melepas kutukan tersebut adalah dengan menghancurkan cermin tersebut. Lalu Boji pun menghancurkannya dan Miranjo dengan Raja Bose pergi bersama. Tapi tiba-tiba Miranjo pun berbalik arah dan masuk ke dalam tubuh iblis tersebut. Di masa lalu Raja Bose bersama Miranjo pergi berpetualang. Tapi tiba-tiba pada malam yang poek itu, Miranjo pun menghilang entah kemana dan membuat khawatir Raja Bose. Dijelaskan oleh Raja Bose, selama berdua bersamanya membuat dirinya alias Raja Bose itu sangat bahagia. Tapi tiba-tiba pada suatu hari, Raja Bose pun 3 leprak dan terluka parah. Miranjo pun melihat hal tersebut dan rupanya dia dikalahkan oleh Raja Famo. Miranjo pun kemudian merasa sedih berat, sampai akhirnya dia pun menemukan seorang bocil kematian di dalam goa tersebut. Di sisi lain, di kegelapan itu Daidat merasa termehek-mehek dan ingin keluar dari tempat tersebut. Lalu di atas itu iblis melihat ke arah bawah, dan rupanya Miranjo itu merasa tertipu dan ditertawakan oleh orang-orang di sana. Akhirnya, dan kemudian iblis itu dibegal. Sementara itu di sisi lain, akhirnya Daida pun kembali lagi sadar dan dia pun memintanya agar membiarkan Miranjo kembali lagi hidup dan tinggal bersamanya. Selain itu, dia juga meminta Miranjo ingin menjadi bininya. Setelah permintaan itu dituruti oleh iblis, akhirnya Miranjo pun keluar dari goa yang sudah berbeku es. Setelah es itu mencair, Miranjo pun sadar kembali dan akhirnya menemui Daida. Sementara itu di sisi lain, mamahnya, Ratu Healing, merasa sangat kesal karena dia pun semena-mena ingin menjodohkan dengan Miranjo. Setelah itu Raja Despa menyadarinya dan dia pun menemui Miranjo. Kalau dia pun menjelaskan sudah mengerti masa lalunya Miranjo, maka dari itu dia pun harus melakukan penebusan dosa. Kemudian Ratu Healing pun menyadari ada Miranjo di situ dan dia pun berencana akan menghukum mati, tapi dicegah oleh Raja Daida. Raja Daida pun mengatakan kalau dia akan menerima semua kesalahan dan perbuatan Miranjo pada masa lalu. Raja Daida pun mengatakannya di depan mamahnya. Meskipun begitu, mamahnya tidak setuju akan hal tersebut. Selain itu, Raja Daida pun berencana akan membuatnya selalu tersenyum sebagai pasangan. Miranjo pun termehek-mehek akan hal tersebut. Setelah itu, Raja Daida pun mengatakan kalau dia akan meminta maaf kepada mamahnya
karena ingin menikah dengan Miranjo. Boji pun terlihat termenung pada saat itu juga dan membuat kaget Kage yang berada di sampingnya. Akhirnya diputuskan pada saat pertemuan itu Boji akan menjadi raja pada kerajaan tersebut. Daida pun menyerahkan kekuasaannya kepada Boji. Mereka semua di sana pun tertunduk dan menghormati Boji sebagai raja baru dengan kemampuan yang dimilikinya. Mereka pun kemudian berusaha menangkap Boji, tapi dijelaskan oleh mereka kalau akan bersukacita karena Boji menjadi raja. Setelah itu Kage pun berusaha meninggalkan Boji dari tempat tersebut dan pergi ke sebuah tempat sendirian. Sementara itu, Boji sudah menjadi raja dan dia pun tampak sedih. Dan dia pun berusaha mencari Kage, temannya yang hilang. Sementara itu, para pasukan di sana sedang beradu mekanik dengan Ouken, tapi sayangnya Ouken tidak dapat dikalahkan. Tiba-tiba, pada suatu hari Boji pun terlihat sangat sedih. Selain itu, dijelaskan oleh Ratu Healing kalau raja yang sedih membuat bawahannya khawatir. Setelah itu, Ratu Healing menjelaskan dia pun membebaskan Boji untuk pergi ke sebuah tempat untuk mencari Kage, temannya yang selama ini selalu bersama yang hilang. Sementara itu di sebuah kota, Kage berusaha berkelana dan insaf dan ingin bekerja. Namun sayangnya ditolak karena klan bayangan terlalu berbahaya. Setelah itu, pada sore harinya, Boji pun akhirnya menemukan Kage dan berpetualang bersamanya lagi.